bisa piutang dagangnya 2.600.000 ya, yang ini. Kecil dulu sedikit. Ya, seperti ini ya kurang lebih. Baik, teman-teman sekalian, di 2 Maret ini merupakan pelunasan untuk transaksi 12 Februari ya. Itu kita sudah laksanakan, berarti sekarang kita akan melanjutkan pencatatan dengan menggunakan menu pembelian ya, teman-teman sekalian. Menu pembelian ini eh, penjelasan dan kasusnya teman-teman bisa lihat di buku halaman 230 ya. Baik, di halaman 230 itu teman-teman sekalian kita lihat ada poin A, yakni mencatat transaksi dengan faktur pembelian. Nah, ada contoh kasusnya. Contoh pada tanggal 4 Maret 2011, perusahaan membeli 2 unit notebook Core i7 kepada pemasok CV Citra Angkasa seharga 5.250.000 ya. Jadi harga pokoknya, harga belinya itu 5.250.000, tetapi harga tersebut belum termasuk PPN ya. Kalau ditambahkan PPN berarti nanti dia akan ditambahkan harganya sejumlah 525.000 ya. Kalau 2 unit berarti 10.500.000 tambah pajaknya 10% menjadi 11.550 ya. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk di menu sidebar ini, side menu ini yang bagian pembelian. Nah, kemudian kita input tanggal 4 Maret ini pada eh, submenu faktur pembeliannya ya. Kita klik faktur pembelian. Langkah pertamanya adalah kita pilih dulu vendornya atau pemasoknya ya atas nama CV Citra Angkasa. Ya, transaksinya kena pajak, kemudian invoice-nya kita kasih. Jadi dia invoice-nya tidak sama dengan invoice penjualan yang bisa terisi secara otomatis, teman-teman sekalian. Kita mulai invoice pembeliannya dari angka 1.000 saja sesuai dengan modul. Kemudian invoice date-nya atau tanggal invoice-nya ini adalah 4 Maret ya. 4 Maret 2011. Salah. Kemudian ship date-nya juga kita kasih sama saja menjadi 4 Maret 2011. Nah, kita pilih item barang yang dibeli, yakni notebook Core i7 ya. Ini dengan nomor barang 002. Kita klik ganda 2 kali, kuantitinya 2, teman-teman sekalian. Unit price-nya adalah 500.250, 5 juta, sorry, 5.250.000. Ya, pastikan ada kode T di sini untuk ditambahkan pajak pertambahan nilai. Ya, kemudian kita cermati di bawah sini, setelah ditambah PPN, dia akan jumlahnya menjadi 11.550 ya. Ini description di bawah sini bisa ditambahkan pembelian 2 unit notebook
Core i7 dari atau pada CV Citra Angkasa ya. Oke. Setelah itu teman-teman sekalian, kita sudah input eh saya cermati dulu. Oke. Kemudian kita langsung bayar karena transaksinya ini langsung diselesaikan ya, teman-teman sekalian. Jadi menu di atas ini langsung kita klik bayar pemasok ya. Ini karena transaksinya langsung dibayar, kita bisa klik bayar pemasok di atas ini. Kita klik, pastikan dulu tanggal dan keterangannya sudah ya. Kita klik bayar pemasok, maka kita akan dialihkan ke purchase payment atau pembayaran pembelian ya. Oke, di sini ada memonya teman-teman sekalian. Kita isi dulu pembayaran atas pembelian 2 unit notebook Core i7 pada CV Citra Angkasa. Kemudian tanggal pembayarannya sama karena di hari yang sama juga langsung dibayar 04.03.2011. Kemudian cek tanggalnya, tanggal ceknya itu juga 04.03.2011 ya. Nah, di sini ada jumlahnya 11.550 teman-teman sekalian. Kalau sudah selesai, kita pastikan semuanya sudah terisi, tanggalnya sudah sesuai. Ini payment amount-nya juga sudah 11.550. Ya, ini kita sudah bisa klik simpan dan tutup ya. Tanggal cek udah, kemudian tanggal pembayaran sudah, memonya sudah. Oke, kita bisa simpan dan tutup ya. Nah, ini kembali lagi ke Forecast Invoice, teman-teman sekalian. Ini sudah bisa kita simpan dan tutup juga. Tanggalnya tadi sudah sesuai semua. Kita simpan dan tutup. Ya, jadi transaksi 4 Maretnya sudah selesai. Kita berpindah di halaman 233, ada transaksi kedua untuk pembelian yakni tanggal 7 Maret ya. 7 Maret 2011, perusahaan membeli 1 unit notebook Core 2 Duo pada pemasok CV Citra Angkasa seharga 4 juta, belum termasuk PPN, ya berarti sama PPN ini 4.400.000, baru dibayar 3 juta, sisanya bulan depan ya teman-teman sekalian. Oke, kemudian kita buat lagi faktur pembelian, kita sudah membeli lagi 1 unit Core 2 Duo teman-teman sekalian tanggal 7 Maret, kita klik faktur, kemudian kita pilih vendornya atau pemasoknya, CV Citra Angkasa, tanggal 7. Oke, ship date-nya juga 07.03, sorry, 2011. Invoice-nya 1001, lupa tadi. Kemudian kita ambil itemnya,
Kita pilih itemnya untuk notebook Core 2 Duo. Satu unit price-nya 4 juta. Dengan pajak dia menjadi 4.400.000. Kemudian deskripsinya di sini boleh kita isi pembelian satu unit notebook Core 2 Duo pada CV Citra Angkasa ya. Oke, setelah itu kita bisa setelah kita pastikan semua di sini 4.400.000 plus pajak ya. Teman-teman sekalian, tanggalnya sudah, keterangan sudah, kita bisa klik bayar pemasok untuk mencatat pembayaran yang 3 juta itu, teman-teman sekalian. Kita klik bayar pemasok. Ya, di sini ada memo, kita isi pembayaran atas pembelian satu unit notebook Core 2 Duo pada CV Citra Angkasa ya. Tanggal pembayarannya 7/03/2011. Kemudian ceknya juga 07/03/2025. Sorry, 25. 2011 ya. Ini jumlah ceknya nanti kita isi dulu di sini berapa yang kita bayar ya. Dia akan otomatis berubah. Kita isi di sini 3 juta rupiah ya, teman-teman sekalian. Tidak ada tadi keterangannya toh 3 juta bahwa itu belum termasuk pajak. Ya, 3 juta saja teman-teman sekalian. Kita tulis sini 3 juta payment amount-nya. Ya, maka tadi check amount itu otomatis berubah jadi 3 juta juga ya. Nah, di sini langsung berubah juga owing atau terutang 1.400.000 teman-teman sekalian ya. Oke. Setelah itu teman-teman sekalian, setelah kita pastikan note-nya, tanggal, tanggal, jumlah 3 juta, utang 1.400.000, kita sudah bisa klik simpan dan tutup ya. Ya, ini sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu kita ubah. Meskipun kita harus cek lagi tanggalnya 7/7/7. Ya, ini kita bisa simpan dan tutup. Oke. Tanggal 7 sudah selesai, teman-teman sekalian. Kita pindah ke poin B, mencatat transaksi dengan formulir pesanan ya. Jadi kita mulai dari pesanan ini. Ini ada alurnya di pesanan pembelian. Kalau di buku teman-teman bisa cermati halaman 235. Di situ ada contoh kasus tanggal 10 Maret ya. 10 Maret 2011 perusahaan memesan barang dari pemasok CV Citra Angkasa yakni 2 unit notebook Core i7, harganya masing-masing 5.250.000, belum termasuk PPN, dengan uang muka 1 juta ya. Jadi kan kita baru memesan ini ya, belum ada transaksi jual belinya, tetapi kita melakukan pemesanan teman-teman sekalian. Nah, karena pemesanan itu nanti bisa dicatat kalau ada uang mukanya ya.
Karena uang muka itu kan tanda jadi ceritanya ya, teman-teman sekalian. Ini ada uang muka 1 juta ditambah PPN berarti nanti menjadi uang mukanya itu menjadi 1.100.000 ya. Ya, karena dengan PPN. Oke, kita bisa klik menu pesanan pembelian ini, teman-teman sekalian, di site menu pembelian, kemudian submenunya pesanan pembelian, maka akan keluar ini purchase ordernya, purchase order atau PO ya istilahnya. Kita pilih vendornya dulu, Citra Angkasa, kemudian uh, PO numbernya, biarkan saja ini 1.000, teman-teman sekalian. Kemudian tanggalnya kita ganti dulu. PO-nya itu tanggal 10 Maret 2011. Expected-nya ini kita lihat dulu transaksi berikutnya itu nanti dikirim tanggal berapa supaya sesuai. Oh ini diantar tanggal 12. Ini expected date-nya kita tulis 12 Maret supaya kita sesuaikan nanti sama transaksi penerimaan barangnya ya. 2011. Kemudian kita pilih barangnya Core i7, nomor barang 002, kuantitinya 2, 2 kan ya? Iya, 2. Unit price-nya 5.250.000. Kemudian eh, tax kena pajak. Setelah itu eh, di bawah sini teman-teman sekalian total ordernya sudah berubah menjadi 11.550.000 karena sudah kena pajak ya. Di deskripsinya kita bisa tambahkan pemesanan 2 unit notebook Core i7 pada TV Citra Angkasa. Oke, sudah di situ. Kemudian kita pastikan lagi tanggal oke, description oke, jumlahnya juga oke. Ya, Fitrianti, kenapa raise hand? Silakan. Maaf Pak, kalau pilih item nah bilang anu Pak, nggak bisa karena nggak sama tanggalnya di PO. Kalau apa? Kalau dipilih item, Kalau pilih item, katanya keterangannya apa? tanggal diminta harus sama atau lebih dari tanggal PO. Oh, coba lihat Ki, siapa tahu tahunnya berbeda. Ini PO-nya di sini berapa kita lihat tanggal berapa? Tanggal 10. Terus expected date-nya berapa? Bisa nih Pak, bisa. Yang mana tadi yang salah? Yang expected date-nya Pak. Oke. Ya, jadi expected date-nya itu tidak boleh lebih jadi kan kita order itu tanggal 10. Kalau kita expected date-nya kurang dari tanggal 10 atau sebelum tanggal 10-nya berarti itu enggak sesuai ya. Boleh sama atau boleh di setelah tanggal 10-nya ya, teman-teman sekalian. Setelah seperti itu, teman-teman sekalian, kita pastikan tanggal, kita pastikan eh, apa lagi description-nya, unitnya sudah sesuai ya. Di bawah itu total ordernya juga berapa, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita karena tadi ada uang muka ya, kita masuk, kita klik uang muka di atas ini, teman-teman sekalian, yang di atas purchase order ini baris keempat untuk kita akan menginput uang muka yang 1.100.000 tadi ya. Kita klik uang muka.
maka keluar purchase invoice ini, teman-teman sekalian. CV Citra Angkasa, kita hilangkan centang termasuk pajak ini. Ini termasuk pajak di atas, teman-teman hilangkan. Kemudian eh, invoice-nya, kita nomor invoice-nya kita pilih 1002. Ya, terakhir tadi 1001 kalau nggak salah ya. Mana tadi itu? Ya, oke. Kemudian invoice date-nya, tanggal invoice-nya ini kita ubah menjadi 10 Maret 2011. Pengirimannya bisa kita isi 12 ya. 12 Maret 2011. Karena kan ini tadi baru pemesanan ya. Ya baik, teman-teman sekalian, ini uang mukanya kita ganti unit price-nya menjadi 1 juta. Ya, pastikan di situ ada T. Nah, sehingga kalau eh, dia nanti sudah kita tap, dia akan berubah 1.100.000 di bawah sini ya, karena termasuk pajak. Description-nya ini adalah uang muka atas pemesanan 2 unit notebook for i7 pada CV Citra Angkasa ya. Pastikan semuanya tanggal, deskripsi sudah sesuai teman-teman sekalian. Oke, termasuk pajak. Oke, setelah itu kita bisa klik bayar pemasok sekarang, teman-teman sekalian. Setelah semuanya lengkap dan sesuai, kita bisa klik bayar pemasok. Kita klik bayar pemasok di atas untuk mencatat pembayaran 1.100.000 tadi ya. Ini CV Citra Angkasa. eh, Kemudian kita tambahkan memo pembayaran uang muka atas pemesanan notebook satu, sorry, 2 unit notebook for i7 pada CV Citra Angkasa ya. Oke, tanggal pembayarannya kita sesuaikan 10 Maret 2011. Kemudian ceknya 10 Maret 2011. Amount-nya 1.100.000 sudah sesuai. Pastikan yang di bawah yang tercentang ya. Transaksi yang di atas ini adalah transaksi terutang yang tadi ya. Setelah itu teman-teman sekalian, kita sudah bisa klik simpan dan tutup ya. Oke, kita klik simpan dan tutup untuk purchase payment ini. Bismillah, kita tutup. Kemudian invoice ini juga kita simpan dan tutup. Tidak ada lagi yang perlu kita sesuaikan, kita simpan dan tutup. Kemudian forecast ordernya juga sudah selesai, kita simpan dan tutup ya. Oke. Untuk pencatatan transaksi pemesanan dan uang mukanya tadi, teman-teman sekalian sudah selesai. Kita langsung ke contoh ketika barangnya sudah dikirim ya. Pemesanan tadi, notebooknya itu sudah dikirim. Teman-teman bisa cermati di halaman 237.
Di situ ada transaksi nomor 2, yakni tanggal 12 Maret 2011. Pesanan diantar dan perusahaan langsung membayar secara lunas. Iya, pemesanan untuk transaksi 10 Maret ya. Kita masuk ke ya Irna, raise hand silakan. Eh, Pak, yang bagian uang mukanya saya belum selesai. Kenapa bisa? Tadi ada yang bermasalah, Pak. Bisa di share screen? Tidak bisa, Pak, karena pakai HP. Oh, enggak. Nanti saya salah menjelaskan deh kalau saya tidak lihat. Sekarang ini apa yang terbuka? Eh, yang uang mukanya, Pak. Ya, uang muka kan sekarang eh, di invoice atau sudah di eh, apa itu? Purchase receipt. Apa itu? Menu apa itu yang terbuka sekarang? Invoice. Invoice ya. Kalau Ya, masih di invoice, pastikan tanggalnya, kemudian jumlahnya 1.100.000, 1 juta ya di bawah situ yang di payment. Aduh, tunggu dulu sebentar, saya share. Gimana caranya kalau nggak bisa share screen? Invoice. Saya buka invoice. Ini juga mungkin tidak kelihatan, nih. Tunggu. Tidak ada Mi tadi yang uang muka soalnya. Atau saya lihat di daftar mana tadi daftar ini. Oke, invoice untuk bayar uang muka itu ini ya. Ini. Pastikan semuanya ini 1 juta unit price-nya. Kemudian tanggalnya dipastikan 10 tanggal invoice-nya 10 Maret. Kemudian nomor invoice-nya 1002, ship date-nya 12.03.2011, deskripsinya uang muka. Setelah ini langsung klik di atas bayar pemasok. Sudah? belum, Pak. Ya, sampai di bayar pemasok ya. Bilang kalau sudah selesai. Nanti klik bayar pemasok. Kemudian nanti akan terbuka form purchase receipt atau nota tanda terima pembayaran atas penjualan, atas pembelian, sorry. Sudah? Iya, Pak. Dibayar pemasok. Ya, bayar pemasok. Setelah itu, tunggu sebentar, saya tidak bisa bayar pemasok. Nanti itu akan keluar pembayarannya, akan keluar ini, akan keluar seperti ini ya, forecast payment. Sama? Seperti ini, Irna. Halo, Irna. Iya, Pak. Pak, langsung terbayar kipunya aku di yang uang muka. Berarti sudah tadi mungkin. Itu susahnya kalau tidak share screen, Ki. Ya, kalau sudah berarti sisa disimpan dan tutup saja. Simpan dan tutup. Iya, Pak. Simpan Makasih, dan Pak. tutup semuanya ya.
Pokoknya simpan dan tutup sampai kelihatan itu menu ini menu seperti ini. Ya, Ya, Pak, kita makasih. kembali teman-teman sekalian untuk merecord penerimaan barang atas pemesanan yang dilakukan pada tanggal 10 Maret ya. Saya kembali dulu ke home ini Zoom-nya. Oke, setelah seperti itu teman-teman sekalian untuk merecord tanggal 12 ini untuk penerimaan pemesanan barangnya, teman-teman boleh ke menu daftar, kemudian pembelian. Di pembelian ini ada submenu pesanan pembelian ya. Kita klik pesanan pembelian, kita ubah tanggalnya ke Maret 2011. Ya, di sini ada form, muncul satu form pesanan pembelian ya. Statusnya masih sedang diproses ya. Jumlahnya 11.550, sudah ada uang mukanya 1.100.000. Kemudian pemesanan dua, ini keterangannya tadi yang kita tulis ya. Ini bisa kita klik dua kali teman-teman sekalian untuk membuka form ini ya. Ya, karena kan barangnya sudah tiba. Ya, setelah terbuka seperti itu teman-teman sekalian, maka kita pilih terima barang di atas ini ya. Terima barang ya. Kita klik, maka akan keluar invoice, menu penerimaan barang ya, receipt item ya. Dari CV Citra Angkasa, nomor resifnya kita ikuti di modul nomornya 1000. Kemudian tanggal penerimaannya 12 Maret 2011. Ship date-nya 12 Maret 2012. 11, sorry. Ini sudah ada memonya, teman-teman sekalian, deskripsi yang dari eh, form pemesanan tadi, yang sebelumnya, teman-teman sekalian. Di sini ada keterangannya item notebook Core i7, kuantitinya 2. Kemudian ini bisa kita, oh iya, nomor PO-nya 1000, purchase ordernya. Setelah itu kita langsung klik buat faktur di atas sini ya. Ini di atas sini ada buat faktur. Akun selisih. Oh ya, saya salah. Apakah ada teman-teman yang mengalami juga seperti ini? Kalau ada, kita klik OK dulu. Baru kita pergi ke persiapan ya. Saya tidak, yang lalu itu kita belum mengatur akun selisih, selisih pengiriman barangnya ya. Kita ke persiapan, teman-teman sekalian, menu persiapan di atas, kemudian ada submenu preferensi, kemudian pembelian. Ini ada menu pembelian. Ini akun selisih barangnya belum ada ya. Ini kita harus isi dulu ya. Kita klik tanda panahnya ini. Paling bawah itu ada nanti selisih barang, ini ada. Ini selisih barang terkirim ya. Kita pilih yang ini. Selisih barang terkirim, nomor akunnya 7100. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, setelah itu teman-teman sekalian kita sudah bisa klik, pastikan dulu tanggalnya. Ya, dia Kartika, tanggal Oh, dan Pak, tadi default biaya penerimaannya diperbarui oleh tagihan yang dipilih. kenapa jangan terlalu cepat. Apa kita bilang? Tadi
default biaya penerimaannya itu yang diklik diperbarui oleh tagihan gitu, Pak. Diperbaharui oleh tagihan. Saya tidak perhatikan tadi yang itu. Saya Oh, hanya berarti ah, yang saya diubah tadi selisih barang terkirim sih berarti, Pak. Oh iya iya. di bawah sini. Oh Nggak iya. usah yang lain. Kasih saja akun yang ini. Iya, Pak. Oke. Setelah itu, teman-teman sekalian, kalau sudah tidak ada kendala, kita bisa klik buat faktur ya. Tadi ini waktu pemesanan kita kan tidak ada fakturnya. Kita bikin faktur hanya untuk mencatat uang muka tadi ya. Sekarang kita klik buat faktur di atas. Ya, ini sudah terbuka fakturnya, teman-teman sekalian. Kita eh, bubuhkan nomor invoice, nomor fakturnya 1003, terakhir tadi 1002. Tanggalnya kita pastikan tanggal 12/11. Ship date-nya tanggal 12 ya, sama. Setelah itu teman-teman sekalian, itemnya 2 sudah sama ya, karena ini kan keluar dari form pemesanan tadi. Kita buatkan faktur. Setelah itu kita bayar pemasok ya. Kita klik ke atas sini, pastikan saja tanggalnya, nomor invoice-nya sudah terisi, teman-teman sekalian. Kalau di bawah kan ini sudah otomatis nanti tadi terbawa dari eh, PO-nya ya, purchase order-nya. Kita sekarang klik bayar pemasok karena kita sudah lunasi ya. Bayar pemasok. Nah, ini ada yang kita mau bayar ini adalah pemesanan tanggal 1003 ya tadi. Apalagi faktur yang kita buat tadi sebelum 1003 ini. Yang di atas ini kan yang masih Core to Duo ya, tadi yang kita bayar per 3 juta. Ini kita pastikan dulu memonya adalah pembayaran pelunasan atas pemesanan 2 unit notebook Core i7 pada CV Citra Angkasa ya. Tanggal pembayarannya ini tanggal 12. Salah. 2011 ini juga tanggal 12. Jumlahnya tersisa itu adalah 10.450 ya, karena sudah dibayar uang mukanya tadi ini teman-teman sekalian. 10 juta, 10.500, 450 deh. Pastikan dulu sama. Mana tadi ini? 10 Maret. Oke, terima barang, faktur, bayar pemasok 10.450. Oke, sama. Ya, kalau sudah sama semua, teman-teman sekalian, tanggal, jumlahnya, memo sudah terisi, kita sudah bisa simpan dan tutup ini. Ya, kita klik simpan dan tutup, akan pindah ke invoice yang tadi, teman-teman sekalian. Ini tidak perlu lagi ada kita ubah, kemudian kita simpan dan tutup. Ya, receipt itemnya juga kita simpan dan tutup. Ya, sehingga di purchase order ini atau di PO-nya ini sudah ada
stempel setelah diterima semua ya, full receipt ya. Kalau sudah seperti itu, teman-teman sekalian, kita bisa simpan dan tutup juga. Ini daftar pesanan pembeliannya kalau kita perbarui dia sudah hilang ya, karena sudah dibayar dan barangnya sudah diterima. Oke, itu sudah selesai teman-teman sekalian. Kita mau pindah ke transaksi berikut yang mencatat pelunasan utang tadi ya, yang ada 1.400.000 pada saat perusahaan membeli notebook Core 2 Duo ya, harganya 4 juta dengan pajak 4.400.000 itu baru dibayar 3 juta. Nah, di halaman 240 ini poin C teman-teman sekalian, eh, ada contoh kasus tanggal 17 Maret 2011 perusahaan melunasi pembayaran kepada pemasok yakni CV Citra Angkasa untuk pembelian yang terjadi pada tanggal 7 Maret ya. 7 Maret itu teman-teman sekalian, kalau kita cermati itu adalah pemesanan ini ya, pembelian satu unit notebook Core 2 Duo pada CV Citra Angkasa ya. Itu nilai barangnya 4 juta tetapi kena PPN menjadi 4.400.000 ya. Kita baru bayar ini 3 juta ya, pembayaran atas pembelian. Berarti yang terutang itu masih 1.400.000 ya. Itu yang mau kita bayar teman-teman sekalian. Kita langsung ke menu pembelian ini, pembelian, kemudian langsung ke submenu pembayaran pembelian. Ini ya. Kita klik pembayaran pembelian, kemudian kita pilih vendornya, teman-teman sekalian, Citra Angkasa 1001. Nah, itu otomatis akan muncul daftar utangnya perusahaan ya, kalau ada. Maka kita isikan memonya dulu, pembayaran, pelunasan atas pembelian satu unit notebook Core 2 Duo pada CV Citra Angkasa tanggal berapa itu? 7 Maret ya. Tanggal 7/03/2011 ya. Tanggal pembayarannya adalah 17 Maret 2011. 17/03/2011. Kemudian di payment amount-nya ini kita tulis 1.400.000. Ya, otomatis cek amount-nya juga berubah jadi 1.400.000 ya. Setelah itu, teman-teman sekalian dipastikan memonya terisi, tanggalnya, tanggal pembayaran, tanggal ceknya, 17/03/2011. Kita langsung klik simpan dan tutup kalau sudah sesuai ya. Ingat jumlah pembayaran 1.400.000. Jadi owing-nya sekarang menjadi 0 ya. Jumlah terutang menjadi 0. Kita bisa klik simpan dan tutup. Oke. Untuk pembelian juga sudah selesai, teman-teman sekalian. Kita lihat histori buku besar kembali, supaya teman-teman juga bisa menyesuaikan ya.
Ya, yang terakhir ini adalah 17 Maret ya. 1.400.000. Oke, teman-teman sekalian, sekarang setelah selesai itu kita sudah bisa cetak laporan keuangan ceritanya ya untuk periode Januari, Februari, dan Maret ya. Tidak ada pertanyaan sampai di sini. Kemudian kita tutup saja semua ini. Sanan pembelian, kemudian ini apa ini tadi? Oke, histori buku besarnya enggak apa-apa. Sekarang kita ke bagian akhir dari materi ini, teman-teman sekalian, yakni di halaman 241, laporan keuangan ya. Untuk mencetak laporan keuangan, teman-teman sekalian, itu kita bisa langsung ke menu di atas, menu laporan, kemudian daftar laporan ya. Maka laporan-laporan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan akhir ya, laporan keuangan itu sudah ada semua di sini, teman-teman sekalian. Mulai dari neraca, kemudian laba rugi ya, laporan laba ditahan kalau mau ya, kemudian laporan arus kas, perubahan ekuitas, sisa pembuatan calc saja secara manual oleh oleh akuntannya ya. Oke, kita mulai dari neraca, teman-teman sekalian. Ini kita coba yang bentuk standar dulu. Penanggalan neracanya itu kita pilih yang tanggal paling akhir periode, yakni 31 Maret 2011. Tampilkan total, kemudian nah, tidak apa-apa, kita klik OK. Maka akan tampil ini ya, laporan neracanya, teman-teman sekalian, per tanggal 31 Maret. Di situ total aktiva, yakni 107.122.500. Kalau berbeda dari ini berarti ada yang bermasalah itu ya. Mungkin ada yang teman-teman keliru. Kemudian pastinya ekuitas dan kewajibannya juga sama, 107, 122.500 ya. Kita coba buat neraca kontrol dulu, Bede. 31 Maret 2011. Ya, lebih rapi kalau pakai skontro ya. Jadi di situ bisa kita bandingkan antara aktiva dan pasifanya ya. 107, 122, 500. Ya. Kemudian kita lihat laba ruginya. Laba rugi standar dari 1 Januari 2011 sampai 31 Maret 2011 ya. Kita bisa klik OK. Nah, ini ada laba rugi. Oke, di sini ada labanya, teman-teman sekalian. After tax, laba setelah pajak 2.672.500. Sama, Ji. Punya tak?
Kalau berbeda berarti ada mungkin salah input atau ini kekeliruan lain ya. Kemudian setelah itu kita bisa coba laporan arus kas ya. Kita pilih yang metode tak langsung. Coba ini 2011. 2011. Kita klik OK. Ini arus kasnya ya, teman-teman sekalian. Ada arus masuk dari piutang, arus keluar dari piutang maksudnya ya. Investasi 11.500.000 yang mencatat ini pembelian inventaris kantor ya yang lalu. Kemudian pendanaan itu ekuitas 101. Ya, Jumriani. Kenapa Jumriani? Paknya beda tadi di laporan Laporan apa? neracanya, Pak. Yang Nama mana? yang beda, Pak. Yang mana? Yang neraca induk, Pak. Induk kontrol. Yang mana yang beda? Coba kita Ada yang nama akun di bawah ekuitas yang sebelah kanan, Pak. ekuitas terus. Kan kita di situ neraca penyeimbang. Iya, penyeimbang. Maaf, Pak, salah. Kenapa, Dek? Maaf, Pak, saya yang kurang teliti sama dia, Pak. Oke. Oke ya. Eh, kita coba laporan perubahan ekuitasnya dari tanggal 1 Januari 2011 ke 31 Maret 2011. Kita klik OK. Nah, ini ya. Ekuitas pemilik ekuitas awal itu 0. Pendapatan bersihnya dari penambahan ekuitas dari laba itu 2.672.500. Kemudian jumlah investasi dalam 3 bulan itu 101.750. Tidak ada penarikan ekuitas sehingga penambahan ekuitasnya 1.404.422 ya. 422.500. Nah, laporan-laporan ini, 4 laporan ini teman-teman kemudian bisa print ya. Kemudian print sebagai PDF nanti disimpan untuk dikumpulkan ya, teman-teman sekalian. Kemudian juga saya nanti meminta file backupnya ya, yang di folder yang kita simpan lalu. Yang kalau saya kan simpannya di dokumen, mudah-mudahan benar, Diva. Nah ini ya, yang paling baru itu ini. Jadi nanti file ininya ya, tapi karena kapasitasnya besar, simpan Miki di drive tak, baru linknya nanti kita kasih masuk itu di form ya. Nanti saya buatkan Ki. Saya buatkan form. Oleh karena itu teman-teman sekalian, karena ini sudah pekan mid, saya mungkin hari ini cari dulu transaksi, baru saya sampaikan ke ketua kelas. Nanti kita kerjakan selama seminggu sebagai nilai UAS ya, UAS, nilai UTS ya.
teman-teman sekalian. Pekan depan itu insya Allah kita sudah coba-coba lagi aplikasi Zahir. Ya, silakan Nurul Hilaliyah. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, kan tadi dari awal itu aku rekrut tidak bisa kita masuk, jadi harus terinstall ulang. Nah, pas muka coba kerjakan di Pak, di situ aku mukanya itu tidak, belum, aku minta untuk IDR belum didefinisikan. IDR belum didefinisikan ya. Kita di pada saat set awal perusahaan itu kan ada currency-nya, mata uang. Kita pilih ke IDR di situ deh. Di bagian mana itu Pak? Kayaknya di persiapan kemudian info perusahaan. Di awal itu kalau kita sudah ikuti petunjuk di buku itu akan ini info perusahaan ada. Info perusahaan nanti masuk di sana, kemudian pilih currency-nya untuk IDR ya. Ganti ke itu mungkin di situ masih USD atau kita ikuti mini buku kan sudah kita ada atau ada bukunya online. Kita buat data perusahaan baru, ikuti petunjuk dari buku dari awal. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke. Karena kalau kita ikuti step by step di situ, insya Allah tidak ada gitu yang ini. Karena saya pun kan juga ikut dari situ, Ji. Step by step di buku ini, teman-teman sekalian. Jadi nanti kalau sudah kita pastikan sudah mengikuti step by step, kalau ada kendala, nah itu baru kita cari solusinya ya. Dia, silakan. Mohon maaf Pak, nanti yang dikumpul itu neraca standarnya atau neraca indeks kontrolnya Pak? Pakai yang kontrol saja supaya mudah saya perbandingkan nanti angka-angkanya. Pak. Ya, untuk neraca pakai yang kontrol ya. Nanti di formnya saya kasih keterangan juga kalau saya ingat. Ya, Nur Syafika, Pak, bisa lihat tadi laba ruginya. Pak Rugi, silakan. Sama angka akhirnya saya, Pak. Cuman saya tidak ada anakannya tuh. Tidak ada apa? Bentar. Kecil sekali deh. Tidak kelihatan. Kalau bisa gabung Kak dulu di device lain, Pak. Jamnya mungkin lama deh. Coba difoto ulang kembali. Ayo, sebentar. Di diarahkan kembali ke layarnya situ. Oh, ini karena kita tidak ada opsi. Itu kan ada opsi laba rugi. Nah, ini tampilkan anak ini dicentang ini. Karena Sudah, tidak tampil ke iya. tiga Ji yang kita centang di sini. Iya, sama seperti itu, Pak. Wah, saya tidak tahu lagi itu kalau begitu karena biasanya itu memang kalau ada salah satu yang hilang dari centang di sini, mungkin eh, itu yang menyebabkan dia tidak kelihatan. Dicoba-coba saja lagi ya, karena saya juga butuh lihat itu detil-detilnya. Nah, Oh iya, Pak. ya nanti kita Nur Syafika cari coba-coba saja lagi. Misalnya kita centang tidak centang, kita coba-coba supaya kelihatan kina. Iya, Pak. Terima kasih. Oke deh. Baik, begitu teman-teman sekalian, saya absen dulu sebelum saya tutup. Saya juga mau ke kampus dulu, ada seminarnya senior. Absen dulu. Oh, hey.
Tunggu ya, tutup dulu aplikasinya biar tidak terlalu berat. Silakan didengarkan namanya. Muhammad Fikri Febrian. Muhammad Fikri Febrian. Anissa Asnawir. Hadir, Pak. Risti Amelia. Hadir, Pak. Nurul Dwi. Hadir, Pak. Misna. Hadir, Pak. Adifa Aisyah. Hadir, Pak. Nabila Ade. Nabila Ade. Nur Fadila Fahmi. Nur Fadila Fahmi. Raeni. Hadir, Pak. Kemudian Rizka Febrianti Said. Pak. Hadir, Pak. Wahyuni. Hadir, Pak. Nurul Aulia. Hadir, Pak. Nur Mayanti. Hadir, Pak. Herni. Hadir, Pak. Nadia Sakinah. Hadir, Pak. Irna. Irna tidak menyaut, tapi kan tadi sudah bertanya. Nur Syafika Rafid Hadir, Pak. sudah tadi bertanya juga. Fitrianti. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Fajrul. Hadir, Pak. Kenapa tidak bersuara lagi Fajrul? Lagi kurangin badan, Pak. Oh, saya kira karena efisiensi. Bintang Audillah. Hadir, Pak. Jumriani. Hadir, Pak. Siti Gita Aulia. Hadir, Pak. M. Naim Ridwan. M. Naim Ridwan. Nurul Hilaliyah. Hadir, Pak. Nur Fitriani. Hadir, Pak. Azahra Safia. Hadir, Pak. Nur Anissa. Hadir, Pak. Muhammad Farhan Hamid. Hadir, Pak. Hadir. Rifna Ayu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nur Hikmah. Hadir, Pak. Muhammad Hendra. Hadir, Pak. Muhammad Hendrik. Hadir, Pak. Ainul Muslimah. Hadir, Pak. Ahmad Dhani. Hadir, Pak. Muhammad Fahren. Hadir, Pak. Asma.
Hadir, Pak. Wardania, Hadir, Pak. Dia Kartika, Hadir, Pak. Ananda Jafar, Hadir, Pak. Sinta Fatimah. Hadir, Pak. Oke, ada yang terlewat namanya? Pak, mohon maaf atas Nabila Ade tadi masuk tapi keluar karena jelek jaringannya, Pak. Oh, oke. Kalau jelek jaringannya, bagaimana itu? Tidak bisa diukur toh. Saya tandai dulu ini yang 1, 2, 3. Ini ada raise hand Nurfadila Fahmi. Kenapa Nurfadila Fahmi? Nah, Bermasalah mic-nya Pak Nurfadila Fahmi. oh, masalah mic-nya. Jadi di daftar hadir saya tulis bisa bermasalah mic. Jadi 1, 2, 3, 4, 4. Saya cari lagi 1. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian sebelum jam 9? Nur Fitriani. Mohon maaf, Pak. Batas pengumpulan tugasnya yang ini tuh di hari apa? Ya kemungkinan 1 pekan juga ya. Saya belum buat formnya deh. Supaya karena kalau kita andalkan Syam Oke ini kayaknya agak trouble selalu juga akhir-akhir ini. Jadi saya buatkan Google Form nanti. Semoga saya ingat itu 1 pekan. Sama seperti kelas B ya. Ya, baik teman-teman sekalian. Kalau tidak ada lagi, eh, kita akhiri dulu teman-teman sekalian perkuliahan kita. Ini perkuliahan akhir untuk paruh pertama ya. Kalau misalnya untuk pasca UTS itu pekan depan, saya belum bahas lagi dengan dosen mitra saya. Kalau mereka mau bertukar ya mungkin teman-teman akan dibersamai lagi dosen yang lain. Kalau misalnya kami sepakat untuk tetap saja di kelas masing-masing ini berarti pekan depan kita masih sama saja ya. Pekan depan itu mungkin kita masuk ke ini lahir accounting ya. Semoga saya tes cari dulu, semoga aplikasinya bisa jadi download kemudian diinstal masing-masing. Seperti itu mungkin teman-teman sekalian ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama perkuliahan, ada kehilapan yang sengaja maupun tidak disengaja. Saya memohon maaf sekali lagi. Kemudian terima kasih banyak teman-teman sudah hadir dan berinteraksi ya, memperhatikan. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Tetap sehat selalu juga bagi teman-teman yang lain. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.